Halo, kembali lagi dengan saya, Zakari Syonjatan, dari mahasiswa semester 3 dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya sedang melakukan tugas saya dari mata kuliah Konseling Humanistik dengan dosen pengampu Ibu Carolina Lisa. Selamat datang dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang pendekatan terapi GSOLT. Apa itu terapi GSOLT? Mari kita bahas dalam video kali ini. Bagaimana pendekatan ini berkembang dan siapa saja tokoh-tokoh penting yang turut mempengaruhi teori ini. Terutama Fritz Perls, Laura Perls, dan Paul Goodman. Selain itu, kita juga akan mengulas beberapa teknik utama yang digunakan dalam terapi GSOLT untuk membantu individu lebih sadar diri dan mengatasi masalah mereka. So, jangan kemana-mana, tetap aja di video ini karena kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang pendekatan GSOLT. Sampai sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like untuk mengadakan terus video-video seperti kali ini. So let's get into business. GSOLT adalah sebuah pendekatan dalam psikoterapi yang mengutamakan pemahaman terhadap pengalaman manusia secara holistik, baik itu pikiran, perasaan, dan tubuh. Istilah GSOLT sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau keseluruhan. Filosofi dasarnya adalah bahwa kita harus melihat seseorang secara keseluruhan, bukan hanya memisahkan bagian-bagian dari dirinya. Pendekatan GSOLT fokus pada kesadaran atau awareness dan pengalaman saat ini atau disebut here and now, yang berarti kita lebih menekankan pentingnya pengalaman dan menyadari apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Alih-alih terus-menerus berfokus pada masa lalu atau masa depan, tapi dalam terapi GSOLT, konseli didorong untuk merasakan dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang otentik, sehingga mereka bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia sekitar. Terapi GSOLT pertama kali dikembangkan oleh Fritz Perls, seorang psikoanalisa orang Jerman, bersama dengan istrinya Laura Perls dan juga seorang psikoterapis, serta Paul Goodman, seorang filsuf dan penulis. Mereka bertiga adalah tokoh kunci yang berperan besar dalam pengembangan terapi ini pada tahun 1940-an di New York, Amerika Serikat. Fritz Perls adalah tokoh utama yang mempopulerkan terapi ini. Ia juga adalah seorang yang sangat kreatif dan sering menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam terapi. Fritz percaya bahwa untuk menyembuhkan luka batin, seseorang harus belajar untuk lebih sadar akan perasaan dan reaksi mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Ada Laura Perls berperan sebagai salah satu pendiri dan pengembangan dari pendekatan ini, terutama dalam hal kepekaan terhadap proses komunikasi dan hubungan terapeutik. Ia juga menekankan pentingnya interaksi antara konseli dan terapis dalam membangun kesadaran diri dan pemahaman diri. Yang terakhir ada Paul Goodman, ada seorang penulis dan filsuf yang menyumbangkan pemikiran filosofis dalam terapi GSOLT. Ia berfokus pada aspek-aspek sosial dan budaya dalam pengembangan kepribadian dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebebasan individu dalam menciptakan hidup yang autentik. Bersama-sama mereka menciptakan pendekatan yang lebih dinamis dalam terapi yang mengedepankan kesadaran diri dan pengalaman langsung daripada berfokus semata-mata pada penyembuhan dari masa lalu. Sekarang mari kita melihat prinsip-prinsip utama dalam pendekatan terapi GSOLT. Kesadaran atau disebut awareness.
Salah satu aspek kunci dalam terapi Gishold adalah meningkatkan kesadaran diri. Ini berarti konselor diajak untuk menjadi lebih sadar tentang perasaannya, pikirannya, dan sensasi tubuh mereka di momen sekarang. Semakin konselor sadar akan apa yang mereka rasakan dan pikirkan, semakin mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana berperilaku dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Yang kedua, pengalaman saat ini or here and now. Pendekatan Gishold menekankan pengalaman yang sedang berlangsung, bukan mengkaji masa lalu atau merencanakan masa depan. Terapis membantu konseli untuk lebih terhubung dengan apa yang terjadi sekarang, perasaan apa yang muncul, pikiran apa yang muncul, sehingga konseli bisa menghadapinya secara langsung dan bukan menghindarinya. Dan selanjutnya ada ketiga, keseluruhan atau disebut wholeness. Dalam terapi Gishold, setiap individu dilihat sebagai keseluruhan yang utuh, bukan sebagai kumpulan bagian-bagian terpisah. Kami tidak hanya melihat masalah seseorang sebagai gangguan perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman hidup yang lebih besar. Setiap bagian, baik pikiran, perasaan, tubuh, maupun perilaku dianggap saling berterhubung. Yang keempat, tanggung jawab, atau bisa disebut responsibility. Terapis Gishold mendorong konseli untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan untuk masalah yang dihadapinya, tapi lebih pada bagaimana kita memilih untuk merespon perasaan dan situasi tersebut. Proses kontak dan penutupan atau contact and closure yang terakhir, mana proses salah satu tujuan terapi Gishold adalah membantu individu mencapai penutupan pada pengalaman atau hubungan yang belum selesai. Selanjutnya, sekarang mari kita fokus pada salah satu teknik utama yang sering digunakan dalam pendekatan Gishold, yaitu empty chair technique atau teknik kursi kosong. Ini adalah salah satu teknik yang mungkin saya suka juga. Mari kita bahas dan ulas di video ini. Teknik ini sangat terkenal karena kemampuannya untuk membantu konseli menyelesaikan konflik atau perasaan yang tertahan. Dalam teknik ini, konseli diminta untuk berbicara dengan seseorang. Misalnya orang yang mereka rasakan ada konflik dengan, seolah-olah orang tersebut ada di kursi kosong yang diletakkan di depan mereka. Berikut adalah tahapan dalam empty chair technique. Yang pertama, penyiapan kursi. Terapis menyiapkan dua kursi yang diletakkan saling berhadapan. Salah satunya kosong dan kursi ini akan mewakili orang yang ingin dihadapi oleh konseli. Yang kedua, dialog dengan kursi kosong. Konseli diminta untuk berbicara kepada kursi kosong, seolah-olah orang yang mereka maksud ada di situ. Konseli bisa mengungkapkan perasaan mereka yang belum tersampaikan, seperti marah, kecewa, atau bahkan rasa cinta. Dan yang ketiga, berpindah posisi. Setelah konseli berbicara, mereka akan diminta untuk berpindah posisi dan berbicara dari sudut pandang orang tersebut. Hal ini memberi konseli kesempatan untuk merasakan perasaan orang lain dan seringkali membuka wawasan baru. Yang keempat dan yang terakhir, penyelesaian. Setelah beberapa kali perpindahan posisi, konseli bisa merasakan adanya perubahan dalam cara mereka memandang masalah tersebut. Biasanya teknik ini membantu konseli merasa lebih ringan dan memiliki penutupan terhadap masalah yang belum selesai. Nah, melalui pendekatan Gishold, terutama dengan teknik seperti empty chair, kita bisa lebih sadar akan diri kita sendiri, perasaan kita, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Fritz Perls, Laura Perls, dan Paul Goodman dengan pemikiran dan kontribusi mereka telah menciptakan pendekatan yang menekankan pentingnya kesadaran diri, pengalaman langsung, dan hubungan yang otentik dengan orang lain. Nah, sampai sini saja teman-teman semua video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat.
dan bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang terapi J-Salt, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Apa yang menarik bagi Anda dalam pendekatan atau teori J-Salt ini? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Zack, signing out, and God bless you.